Sen meliputi empat perasat atau 4 keterampilan, yaitu pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan nadi, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan pernapasan. Nanti akan saya praktikkan secara langsung ya, bagaimana kita memberikan atau melakukan pemeriksaan vital. Ya, Butias, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada vital pada ibu yang meliputi nanti ada tekanan darah, kemudian suhu, oksigen nadi, dan pernapasan. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan sambil duduk berbaring ya. Kalau pemeriksaan vital Sen ini dilakukan pada pasien sambil duduk untuk tekanan darah itu bisa dilakukan, asal nanti pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah lengan pasien ya, lengan kiri pasien ini tersangga dengan baik, jangan sampai menggantung seperti ini. Baik, langsung saja Ibu, mari silahkan naik ke tempat tidur, saya akan melakukan persiapan alat. Untuk vital sign yang tekanan darah, alat yang diperlukan yang pertama stetoskop ya, stetoskop di okuler ya, kemudian nanti ada tensimeter ya, yang kita gunakan ini tensimeter yang manual ya. Kalau mungkin nanti bila masih ada tensimeter yang air raksa mungkin masih ada, itu juga bisa digunakan. Kalau untuk tensimeter yang digital ini juga ada, tetapi ini tidak akan kita belajarkan, yang akan kita belajarkan adalah yang manual. Oke. Kemudian untuk alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan suhu, ini ada termometer ya. Termometer, ini ada termometer yang digital ya. Ada kemudian juga termometer yang air raksa ya, yang air raksa. Untuk nadi dan respirasi kita cukup menggunakan jam tangan nanti sebagai alat untuk membantu kita menghitung waktu. Barangkali nanti di lapangan masih ada termometer yang air raksa, tapi memang sekarang sudah tidak diperkenankan untuk peralatan yang menggunakan raksa. Ini barangkali masih ada, nanti perlu ini ya, teman-teman juga perlu tahu bahwa nanti harus diturunkan dulu skalanya dengan digoyang-goyang ya, sampai nanti skala turun, baru nanti dipasang di tempat yang akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kita ini gunakan termometer yang digital saja. Kita mulai. Untuk pengukuran tekanan darah selama tidak ada halangan, lakukan pemeriksaan tekanan darah di lengan kiri ya, lengan kiri karena sesuai dengan anatomi jantung ya. Halangannya yang dimaksud apa ya, halangannya bukan tempat ya, kalau tempat kita harus mengatur bisa masuk dari sisi kanan maupun sisi kiri, tapi halangannya mungkin ya lengan kirinya terluka atau tidak punya lengan kiri, atau ada lumpuh atau ada infusnya, itu kita bisa periksa di lengan yang kanan. Yang pertama kita akan ukur untuk vital sign adalah suhu, karena suhu memerlukan beberapa waktu ya untuk kita tunggu sampai nanti berbunyi tit atau ini pertanda bahwa suhu itu sudah mencapai suhu optimal ya. Suhu kita lakukan pengukuran di lengan sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ibu, kita akan mengukur suhu ya, suhu akan kita ukur di ketiak sebelah kanan, jadi nanti ketiak akan dibersihkan dulu. Ibu mau ketiak kita bantu bersihkan atau bersihkan sendiri? Oh ya, bersihkan sendiri ya, kalau bersihkan sendiri silahkan ya, nanti pasien diminta untuk membersihkan ketiak sendiri ya, kita tinggal memberikan timpok. Terima kasih Ibu. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Pasang termometer yang kita hidupkan dulu sampai hidup skalanya, kemudian kita pasang di ketiak
dengan posisi tangan adduksi maksimal seperti ini ya. Adduksi maksimal ya. Kemudian sambil kita ini dipasang, kita memeriksa tekanan darah di lengan sebelah kiri ya. Pertama kita tentukan lokasinya ya, kita gulung lengannya. Kemudian kita tentukan, kita raba arteri ya, arteri yang akan kita gunakan nanti untuk mengukur yaitu arteri brachialis ya, yang berlawanan dengan ibu jari pasien ya. Kita raba, kalau sudah ketemu, kemudian kita pasang manset. Manset kita pasang jangan terlalu kencang maupun terlalu kendor. Dengan bladder tepat di tengah-tengah. Kemudian ini posisi tegak lurus, mata bisa melihat dengan baik. Kemudian pastikan ini dalam kondisi terkunci ya, terkunci itu ke depan, kalau buka nanti ke belakang. Jadi jangan kebalik ya. Saat terkunci maksimal ini posisi sini, kalau buka nanti buka ke belakang. Ya. Karena kalau tidak dikunci nanti akan bocor. Kemudian kita pastikan stetoskop dalam posisi yang suara paling keras ya, kita bisa ketok ya. Kalau kurang keras kita bisa geser ini ya, sudah ketemu suara yang paling keras. Kemudian kita letakkan di atas arteri tadi, arteri brachialis. Kemudian kita letakkan ini ya, jarum pada sesuai dengan arah mata sehingga kita bisa melihat dengan baik. Kemudian kita lakukan pemompaan. Dipompa ya, dipompa sampai terdengar bunyi duk. Ya. Masih ditambah 30 skala lagi. Ya, bunyi duk 30 skala lagi. Kemudian baru nanti pelan-pelan kita turunkan sampai terdengar bunyi duk yang pertama. Itu kita catat sebagai tekanan darah sistol, dan duk keras yang terakhir itu kita catat sebagai diastol. Jadi tekanan darah kita ukur dengan metode auskultasi atau mendengarkan. Ini teknik memompa yang pertama. Teknik memompa yang kedua kita kombinasikan sambil jari meraba arteri radialis. Arteri radialis itu arteri yang sejajar dengan ibu jari, kita raba, kita pompa sampai arteri itu tidak teraba, ditambah 30 skala lagi. Setelah itu baru kita dengarkan sampai terdengar bunyi duk yang pertama itu dicatat sebagai sistol, dan duk keras yang terakhir itu sebagai diastol. Itu untuk tekanan darah. Ibu ini tekanan darahnya bagus ya, tekanan darah ibu 120/80 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi kita melihat jam tangan ya, kita raba arteri radialis, kita hitung selama 1 menit penuh ya. Merabanya jangan dengan ibu jari tapi dengan jari telunjuk dan jari tengah diraba. Merabanya seperti ini, atau kalau tangannya itu pasien mobile itu bisa kita genggam ya, sehingga nanti tidak lepas ya. Selanjutnya kita setelah ini ya, setelah subuh sudah berbunyi, ini kita baca skala ya, kita baca skala. Kemudian selanjutnya kita lihat, kita ukur ya pernafasan dengan tangan tetap memegang nadi, tapi kita melihat gerakan dada ya, gerakan dada dihitung selama 1 menit penuh. Ada berapa kali gerakan pernafasan ya, 1 kali inspirasi dan ekspirasi itu 1 pernafasan, jadi hembusan itu dihitung 1. Kenapa pernafasan ini kita hitung sambil memegang nadi? Karena jangan sampai pernafasan itu dibuat-buat oleh pasien, dicepat-cepatkan atau dicepat-cepatkan atau dipelan-pelankan ya, sehingga nanti gerakan ini bisa gerakan yang normal, yang biasa. Setelah
selesai semua, kita sampaikan, Ibu ini hasilnya bagus, pernafasan Ibu 22 kali per menit, nadanya 80 kali per menit, tadi tekanan darahnya 120 per 80 mm/Hg, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita bereskan alat, kita bisa desinfeksi ini ya dengan alkohol atau desinfektan lain sebelum digunakan untuk pasien berikutnya. Demikian untuk pemeriksaan vital sign ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat sebagai awal nanti keterampilan teman-teman semua sebagai calon bidan. Salam bidan hebat.